Udah masuk belum? Mantul. Udah masuk belum? Bisa masih loading sih. Nah, udah nih, udah direkam nih. Nah, Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Aditya Diananta di podcast Layar Random. alah random talk kan tadi udah dibahas. Iya, random Udah talk. lah, nggak apa-apa. Kita emang jelek dalam intronya karena Ya, emang nggak siap ini ya. iya, Jadi kita masuk ke dalam segmen random talk. Mungkin telat bagi kita baru masuk menjadi orang yang apa ya, podcast ya. betul, Karena dari dulu udah banyak banget orang podcast dan kita baru podcast gitu. betul. Tapi nggak apa-apa. Kita ngobrol-ngobrol aja. Namanya juga random talk kan. Apa sih Ya, yang lu jadi harapkan dari Sul, random talk itu? sebenarnya Apa? nih random talk ini apa Sul? Ya, Ini jadi bisa dijelaskan sesuai sedikit. sesuai apa yang sudah kita briefing, Dit. Mungkin lu bisa jelaskan, Dit. Kan ini bagian Lanjut. lu menjelaskan. Oh iya, tadi kita udah briefing panjang lebar ya sebelum kita Panjang banget. Kalau nggak salah break sekarang ini. jam berapa sih sekarang? Sekarang Sekarang jam 10.23 malam. udah Itu kita 3 malam. briefing jam 10.20 tadi. Ya sebenarnya random talk ini adalah salah satu segmen ya di layar random yang isinya cuma suara kali sudah. Iya, Cuma betul suara sekali. di mana suara ini tuh berisi perbincangan yang bisa dibilang berkualitas nggak sih? Berkualitas dong. Oh tergantung Dari mungkin konten tergantung. Enggak, dari Tergantung. konten-konten yang udah disediakan oleh random udah pasti sangat berkualitas. Itu dia. Oke, Remeh loh. Yang benar-benar. remeh. Ya kan? Jadi kita sekarang mau bahas apa nih sebenarnya? Nah, karena ini random talk, kita random aja gitu. Jadi gak ada bahasan apa-apa sebenarnya. Gue juga nggak Gimana ada deh? sih. Lu mau bahas apa di? Tapi gimana ya? Kita mungkin bahas ini aja sebenarnya. Bahas sesuatu yang apa ya? Yang relate, yang Oke, relate yang dengan relate. kehidupan seorang remaja mahasiswa di masa sekarang ini sebenarnya. Oke. Contohnya apa tuh, Dit? Apa ya? eh Oper terus. tapi gimana sih? Lu disclaimer mungkin kita kasih disclaimer dulu so ke para Oke, pendengar disclaimer. setia layar random. Kalau kita Apa tuh, ini apa tuh? eh, posisinya berjauhan. Oh ya, jadi teman-teman Eh, bagi yang belum tahu, ya siapa sih yang tahu sebenarnya? nggak ada. Nggak ada yang peduli juga ya. Yang denger juga Jadi nggak ada. kita ini, iya, jadi kita ini nggak sebelahan, boy. Kita ini jauh lah. Ada tuh rumahnya di Ciganjur, gue di Los Angeles ya. Jadi, Ya, lah, jadi kita juga jelas. masih menerapkan PSBB gitu so. Oh mungkin kita bahas itu so PSBB so. Gokil Tuh, ya. Gila ini silakan. otakku nih anjay gaming. Apaan sih? Emang random Gimana banget. tuh? So, gimana gimana? Menurut lu nih pandemi COVID-19 di masa sekarang nih gimana sih? Sebenarnya gue rada malas ya ngebahas ini. Karena, apa ya, ini bukan bidang gue yang pertama, ya kan. Jadi gue nggak pengen, lo tau lah, kayak orang-orang. Yang kedua, ini udah terlalu banyak diomongin gitu. Mungkin kita bisa ngomongin suatu hal lain yang lebih menarik. Ya udah ganti. Supaya Gimana menurut lu Sul? oke, gimana? Misalnya berkuliah di salah satu kampus di Malang. Aduh, jangan sebut lah, jangan jangan disebut dong, jangan disebut dong lu. Nah, Lu kan salah masalahnya satu. gini, kalau lu gue bilang gimana pendapat lu dan pengalaman lu di apa namanya dengan pengalaman lu kok pasti ulang-ulang. Bagaimana pengalaman lu pada saat berkuliah di kampus di salah satu kampus di Jakarta kan banyak luas gitu loh. Oh iya Nah gue benar. kan udah terlalu mengerucut gitu, tapi nggak apa-apa ya udah Tapi kan tersebut ya. ntar kan ada sensor-sensor. Anjay Yang gaming. Yes. apaan sih lu Anjay Gaming? Nggak lu mendingan cerita tentang Anjay Gaming dah.
Mungkin kita ini aja soal ngebahas tentang kehidupan. Yang pasti kan semua orang punya kehidupan, pasti kan relate banget ke semua orang ya. Ya, Kehidupan gini seorang deh, mahasiswa. kita cerita yang random kan. Dan Kak, tadi lu pengen ngebahas tentang pandemi. Ya udah, Dan lu nggak mau ya kita tadi cerita ngebahas aja nih. pandemi. Enggak, gue nggak pengen. Tadi lu monyet. Ini gue nggak pengen ngebahas pandeminya, tapi gue pengen ngebahas lu ngapain di kala pandemi itu, boy. Lu Oh iya ngapain di iya. kala pandemi dan gue ngapain di kala pandemi. Kita udah kira-kira 3-4 minggu lah ya. Oh Kayak gini ya, 4 minggu lah, 4 minggu. Gimana, gimana, gimana? benar. Coba ceritakan. Gua dulu nih. Iyalah, soalnya gue gak ada ide. Gua di masa pandemi. Pandemi ini udah berjalan berapa bulan sih? Ya? Dari tanggal berapa sih? Bulan kayak dari Maret pokoknya. Gue lupa. Maret atau Februari dah? Maret ya? Maret, tapi kasus ininya Februari yang di apa ya? Indonesia Februari ya, Maret ya. Maret pokoknya kalau nggak salah. Tapi kalau dunia itu Desember yang di Cina pertama. Terus pas Maret itu baru ada kasus pertama di Indo. Hmm. Ya gue selama masa pandemi yang jelas ya pasti rutinitasnya berubah lah ya. Yang tadinya kita harus berkuliah keluar terus aktivitas di luar rumah banyaknya kan aktivitas di luar rumah di rumah tuh kadang-kadang cuma ya paling buat tidur buat mandi gitu-gitu doang ya berubah gitu 180 derajat jadi ya bisa dibilang 24 jam tuh selalu ada di dalam rumah malah 24 jam tuh di dalam kamar tapi Waduh, kayak iya penjara dong lo. ya tapi banyak hikmah yang diambil ya dari di rumah terus gitu di rumah terus gue Oke. melakukan aktivitas di rumah terus gue jadi banyak belajar gue makin banyak mengenal keluarga gue karena kan keluarga gue juga eh, nyokap bokap kan juga di rumah adik gue juga di rumah jadi kan kita saling di rumah itu kan saling banyak berkomunikasi gue juga jadi banyak belajar banyak hal di rumah kan belajar kan gak harus di perkuliahan kita bisa belajar melalui platform-platform digital seperti YouTube Instagram kita lihat video banyak itu baik-baik belajar tentang tutorial apalah gunain software-software desain-desain begitu ya paling gitu sih sama kegiatan perkuliahan ya kurang lebih sama aja jadwalnya sama perbedaannya ya dipindahkan ke online jadinya gue Oke. kayak belajarnya lewat e-learning ya namanya e-learning Iya, boleh, boleh, boleh. ya E-learning. gitu-gitu aja lah Oke. kalau Keren dari banget. dulu Lu, Pak. Tadi kayaknya lu keren banget ya punya pengalaman untuk belajar gitu. Itu sebenarnya emang inisiatif lu atau tuntutan pekerjaan, deh? Atau gue pengen tahu nih, apakah ada suatu hal yang memaksa lu untuk mempelajari hal itu? ya, ya pastilah inisiatif gila Iyalah ya kalau nggak kadang kita inisiatif untuk belajar kagak kelar ya itu ya deadline. kan kadang kita tuh butuh dorongan so. Butuh apa ya Hmm. butuh motivasi gitu untuk menyelesaikan suatu hal jadi ya mungkin karena ada dorongan-dorongan motivasi-motivasi gue ada deadline harus gue kerjakan jadinya ya membuat gue tambah tertantang gitu untuk menyelesaikan Yo, berarti itu lu anggap dalam tanda kutip hal yang memaksa lu untuk belajar itu adalah ya bisa jadi yang mendorong lu ya. Ya, jadi ya intinya kalau misalkan lagi interview organisasi ya guys, nggak usah terlalu muluk-muluk dah. Nanti Anda terlalu dibebani soalnya. ah, jangan berbohong gitu. Iya, jangan berbohong. Nanti dikasih tugasnya banyak. Betul kan Iya, iya. ya Ya, kalau lo gue gimana sih setuju sih. Gue setuju sih dengan apa ya? Kita tahu pandemi ini mengakibatkan banyak aktivitas yang harus kita lakukan itu nggak bisa kita lakukan dan memaksa kita untuk menahan ego untuk keluar
dan harus tetap berada di rumah. Beruntung banget nih buat teman-teman yang masih punya keluarga lengkap, masih ada orang di rumah, nggak tinggal sendiri. Dengan adanya hal tersebut, tanpa lu sadarin, itu bisa mempererat hubungan lu. Ya, gue Iya bener rasa itu banget juga sih. berdampak sama gue sih, soalnya gue jadi merasa selama ini jarang gitu ngobrol keluarga gitu. Dengan adanya hal ini, meskipun ini suatu bencana secara keseluruhan yang musibah lah kita bisa bilang, tapi di satu sisi emang memberikan dampak yang positif sebenarnya. Jadi yang Benar. perlu kita angkat itunya aja, misalnya poin yang perlu kita lihat apa sih yang bisa disyukurin. Tapi jangan nutup diri juga dengan kesulitan orang lain. Kita juga harus ngebantuin, kita harus punya rasa apa ya, tenggang rasa lah sama yang lain supaya Betul. kita tahu di luar sana tuh ada yang lebih kurang beruntung dibanding kita. Makanya kita harus tetap bersyukur, kita nikmatin, bukannya apa ya, gue tuh salah ngomong sih, tapi lu paham maksud gue. Kita harus Iya, paham. memaksimalkan momen yang ada, kita jangan 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 apa ya, menyanyiakannya. Itu yang gue dapet dari apa keadaan kayak gini gitu. Dan untuk orang-orang di luar sana yang tidak seberuntung lu sama gua mungkin atau teman-teman yang lainnya, ya kita di sini berdoa lah supaya lu diberi kemudahan. Dan kalau misalkan ada bantuan apa-apa mungkin bisa bilang ke teman kalian atau apa, dan mungkin juga dari kami bisa ngebantuin gitu. Intinya sama-sama saling bantu lah dengan hal-hal kayak gini. Yang jelas Saling emang support. dengan adanya kita kumpul di rumah itu keluarga benar-benar kerasa banget, men. Serius deh. Benar banget gila. Tapi gue nggak relate dengan belajar software dan juga Lu relate kayak sama gitu. apaan Kayak lu? gitu. Gue nggak tahu sih gue itu muncul inisiatif lu sebesar itu dari mana ya. Keren Lu banget dorong. emang lu Keren banget. seharian lu ngapain aja Sul di rumah Sul? Kalau gue ya sebenarnya gue juga ada sih mempelajari media-media gitu, tapi tanpa adanya keterpaksaan, boy. Ya gue di rumah ini kan dari kemarin 4 minggu ya, sebulan bisa dibilang lah ya. Dan sebulan ini ya rutinitas gue kayak biasa, makan, bangun, terus tidur, main media sosial, terus juga apa, ngerjain tugas. Kan kemarin itu kan sempat ada deadline tugas dan sekarang gue udah kelar UAS juga. Nah itu gue tempat apa ya namanya ya, merasa jenuh lah dengan tugas. Akhirnya gue mencoba melampiaskan ke yang lain, gue cari apa ya, kayak tutorial ataupun video-video yang bantu gue untuk bisa menggambar gitu secara digital. Jadi gue sempat kayak mencari apa ya, pelarian lah dari tugas dengan gambar-gambar digital gitu. Dan itu gue cari-cari caranya, dan juga lumayan apa ya, banyak hal yang gue pelajarin juga sih dari situ. Pertama yang animasi juga gue lagi pengen menggeluti itu supaya bisa dimasukin di video ini di layar random. Mungkin nanti layar random lebih berwarna ya. Tapi ya namanya juga gue baru belajar lah ya. Jadi nggak tahu lah hasilnya gimana nanti lah. Tapi yang jelas gue menikmati itu. Cuman di sisi lain, ya itu tadi, karena gue niatnya di awal itu sebagai pelarian dari mumetnya gue terhadap tugas, ya makanya itu salah juga sih sebenarnya. Makanya gue balik lagi ngerjain tugas, karena udah mepet-mepet deadline, gue masuk orang yang deadlineer sih. Dan itu salah juga sebenarnya. Tapi setidaknya gue tidak, apa ya, tidak keteteran lah. Itu yang pentingnya sebenarnya. Seenggaknya Kalau masih nggak ngerjain. mepet-mepet, bukan masih ngerjain, setidaknya gue mencoba untuk ngelarin. Dan misalnya kelar tuh gue bisa bilang ya udah, ini gue cukup puas dengan tugas gue, meskipun gue Iya. ngerjainnya mepet-mepet gitu sih. Tapi ini pesan untuk kalian semua ya, ketika kalian dihadapin sama tanggung jawab, menurut gue memang di titik kalian jenuh itu kalian butuh sekedar refreshing kayak yang gue lakuin, supaya otak sama hati lu tuh tetap jalan gitu. Lu tahu lu punya tanggung jawab, tapi lu nggak lari, lu kayak melampiaskan supaya lu bisa free otak lu dan hati lu gitu. Penting nggak Benar maksudnya? banget gila. Benar. Jadi Setuju gue, kayak setuju. lu refreshing dengan apa yang lu suka gitu, lakuin. Dan yang poin penting ya, ketika lu udah merasa free, gak jenuh lagi, di situ lu harus balik lagi ke tanggung jawab lu, dan itu hal yang seharusnya lu lakukan gitu sebagai apa ya,
mahasiswa lah kalau misalkan sekarang ini, ataupun yang bukan mahasiswa juga bisa sih, yang lain lah pokoknya. Kalau dari gue sih kayak gitu, nggak masalah lu lari asal lu kembali. Anjay, gila deh. Workout gede, briefing bro. briefing 3 menit nih hasil kayak gini nih. Tapi bener sih, so. Kita apa ya? Kita tuh sebagai manusia tuh sebenarnya nggak bisa ini ya, nggak bisa terus-terusan tuh kayak kerja gitu. Bisa kayak berapa jam nonstop, 24 jam kerja nonstop. Pasti kan kita juga butuh refreshing gitu ya. Buat Bener-bener iya buat bener. kayak apa merelaksasi otak gitu. Soalnya Karena begini kalau dit kita gue udah dit. nah, Oh ya, dulu kelar karena kalau dulu. misalnya kita udah apa namanya merelaksasi otak, otomatis kita ntar eh, apapun yang kita kerjakan itu kita jadi lebih fokus, lebih cepat gitu. Kalau misalnya kita udah bener-bener enak nih, udah bener-bener kayak on point nih, udah kayak mengeluarkan seluruh seluruh energi kefokusan kita kepada suatu hal. Kan kalau misalnya otak kita udah relax tuh, udah enak, udah seger, oh cepat pasti kalau kita ngerjain suatu hal. Iya, gue ini sih, gue pernah mengalami pengalaman apa ya, ketika gue masih jadi mahasiswa baru ya, itu gue ngerjain tugas full 1 hari begadang. Mungkin ini satu hal yang biasa dilakukan oleh mahasiswa di jurusan gue ya, begadang-begadang kayak gitu, nonstop kerjain. Tapi buat gue pribadi, gue nggak bisa nonstop kerjain. Bentar, Cul. Gue, Jurusan apa tuh? nggak usah sebutin lah. Ini biar aja. Nah, maksud gue ini mungkin suatu hal yang apa ya, kalau dibilang sama orang lain tuh gue kayak ya lemah, cupu dan lain-lain. Tapi ya ini kapasitas tubuh gue gitu, gue nggak bisa menjalankan apa ya, menyelesaikan tugas ini secara 24 jam nonstop dan gue masih tetap bisa fresh gitu. Nah itu gue pernah memaksakan pas jadi mahasiswa baru ngerjain tugas itu, dan hasilnya tuh gue bener-bener kayak apa ya, rusak tuh, gue rusak, dan pikiran gue tuh kayak udah oleng-oleng gitu. Nah semenjak saat Tapi, itu gue ah, mencoba untuk ngikutin apa yang tubuh gue mampu lakukan gitu. Kalau misalkan emang tubuh gue masih bisa mampu untuk kerjain, ya gue bakal push terus. Tapi saat titik di mana tubuh gue itu butuh untuk istirahat, gue bakalan menyerah sama tubuh gue. Gue orangnya tipenya kayak gitu. tapi lu lemah Karena sih, Cul. emang, iya emang sih ya. Tapi nggak apa-apa. Orang lemah itu, orang lemah itu nggak selamanya lemah. Ah, Gue orang nggak yang tahu lemah ya. nggak sama yang lemah. Iya, pasti ada kekuatan di balik kelemahannya. Ada. Itu. Selemah-lemahnya Tapi orang pasti ada kuatnya. Mungkin gitu kali. iya, kalau misalkan ini bisa denger lah lagu si lemah ya, dari Ran sama India. Kapan terakhir gak ya gitu lah. Nah, Nah gue apa ya, itulah gue tipe ngerjainnya kayak gitu. Memang sebenarnya tergantung orang-orang sih. Ada yang orang-orang emang bisa begadang full dan dia hasilnya bagus. Sementara gue nggak begadang aja hasilnya nggak bagus gitu. Gimana begadang ya kan? Itu sih. Gue lebih milih ya yang penting tubuh gue sehat-sehat dah. amin. Dengan tidur 3-2 jam doang itu menurut gue sangat membantu doang, sangat membantu banget sih. Skip daripada gue nggak tidur sama sekali. Itu yang gue rasain. Lu pernah nggak Apalagi nih ini sih, kayak apalagi stop, tidur 10 jam itu membantu banget sih. itu lu kacau, rusak gitu. Tidur kelamaan juga nggak bagus, tidur Bener banget. terlalu sedikit juga nggak bagus. Jadi timbang aja lah. Cuman balik lagi ke diri kalian ya. Hmm. Intinya jangan terlalu memaksakan apa yang menjadi batas dari dirimu. Anjay. Anjay. Gila, Arek malam ini keluar banyak banyak quotes quotes gak jelas ya. Emang random talk ini asik. Emang random Kita tuh gini. kita kita emang beneran, sumpah ini nggak ada bahasan apa-apa. Jadi kalau kalian mau skip juga nggak apa-apa gitu. Jangan mengharapkan apa-apa Ya, dari lu bahasan ini. lu nggak mau ini, nggak mau briefing. Nggak, masalahnya kita udah briefing dan nggak menghasilkan apa-apa. Udah lah, jujur aja lah. Iya, iya benar. Tapi ini sih, Sul, mungkin nih dari apa namanya dari cerita kita tadi ya, itu mungkin menjawab pertanyaan dari para
random people anjir. Kagak. Ya pokoknya penontonnya Pertama nih, random lah. Penontonnya random lah. Ini pertama saya tanya ya, bisa random tanya. set. Pertama Ya. random people itu siapa? Yang kedua, ketika emang ada random people nih, emang mereka pengen nanya. Nggak usah lah kita terlalu Iya. berharap. Kita Tapi tahu ada sih yang subscriber nanya. kita dikit, viewers kita dikit. Lu lihatlah video sebelumnya ini. Cuman ada 20-an Enggak, view. maksudnya, maksudnya Nggak kan kalau ada yang menarik. nanya, mungkin kalau ada yang bertanya, Oke, mungkin kenapa episode nggak, berikutnya. kenapa, Episode berikutnya gimana? episode berikut apa? Jadi kita mungkin nih, kita berharap aja lah. Kita berangan-angan ketika video ini dikeluarkan dan ketika momen ini terjadi, orang-orang tuh udah mulai nanya di kolom komentar. Dan ketika Nggak itu mungkin. terjadi, episode berikutnya kita akan menayangkan random talk dengan pertanyaan yang sudah ada. Gimana? Bukan, sebenarnya tadi gue pengen alasan aja, Sul. Mungkin kan banyak yang bertanya nih, Sul. Iya, Bukan, gue juga bukan banyak penasaran sih, juga mungkin sih. ada yang bertanya. Kenapa Iya, Layar iya. Random itu tidak pernah mengepost, mengupload video, anjir. Ya karena Gak mungkin bahasa, kita bahasa lu jelek aja. Mengepas gak apa. mengupload, anjay. Upload. Oke. Karena kita masih lagi belajar. Kita lagi belajar untuk mengimprove. Kita Anjir. enggak. Kita tuh lagi menyiapkan hal yang bagus untuk kalian gitu. Jadi sabar. Anjir. Yang penting stay Gitu. stay 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 be random people. Anjir. Anjay gaming. Apa atau enggak ini itu smart people? Enggak. Udah ada. Udah ada Udah. yang punya, Pak. Udah ada yang punya. Kita Udah. nggak apa random random people. Tapi Random jangan ada people lah. people. Random apa ya? Pokoknya lah terserah lah. Random aja udah. Iya. Yeah. Tapi jujur emang agak kesulitan juga sih untuk membuat video kalau kayak gini. Soalnya gue sama Adit juga Iya. nggak satu rumah ya. Kalaupun satu Iya. rumah itu aneh banget. Kenapa kita bisa satu rumah? Tapi aneh sih. Tapi dong lu bilangnya bukan satu kamar. Ya nggak ada yang kepikiran ke sana sih, Dit. Lu doang. Oke. Oke. Lanjut. Ya itulah emang random banget ya, Adit ya. Iya. Tapi ya jujur gue bingung aja sih ya, mau kayak bentuknya seperti apa gitu. Tahu juga gue nggak punya kameramen, nggak punya apa. Tapi gue lagi merencanakan nih. Semoga aja bakalan gue selesain ya. Soalnya gue udah kelar UAS dan gue pengen fokus ke sini dulu. Mungkin ada hal lain yang gue fokus, tapi gue pengen coba fokus ke sini dulu. Pengen ngasih sesuatu gitu. Jadi bagi 99 subscriber kayak random, Anjir, gue mungkin ntar tolong menyusul. bersabar. Gue menyusul setelah gue ini segalanya terselesaikan, gue akan juga membuat konten-konten yang pasti menghibur untuk para random people. Oke, mantap. Ya, gitulah pokoknya lah ya. Mungkin kalau misalnya ada yang mau request, so, request aja kita mau ngomongin apa nih, karena kita nggak ada topik, so. Enggak lu mau, ya oke. Maksud gue Ya, kan nggak berarti apa-apa. requestnya itu nggak bisa sekarang kan, karena siapa yang mau lihat ini aja kita belum upload. Oh iya bener. Tapi kan maksudnya kalau Ya, habis upload ada yang mau request, lu bisa nih request. Ini tuh ngomongin tentang pintu, kan bisa gitu kita ngomongin pintu. Kan ah, simple aja kita mah mengikuti. Nih mau satu komen juga kita ikutin aja. nggak masalahnya, Dit. Itu yang tadi gue ngomongin. Lu mah. Apa? Kan gue udah bilang tadi, ya makanya anggap aja nanti ada episode berikutnya nih. Oh Nah, iya, yang sekarang ini, capek banget dah, sumpah. Gue tadi oh ngomongin iya, hal yang sama persis aja. sama ya. Ya mungkin itu bisa di skip tadi ya. Ya dah, nggak apa juga. Ini pokoknya jangan ada cut-cutan lah ini. Jadi buat Ini nggak ada kalian, kata. ini Inilah, diuji. Ini adalah suatu ujian, guys. ini no edit, no Suatu sensor. ujian, iya, suatu ujian nih. Seberapa random people kah kalian? Itu dilihat dari kalian ngikutin video ini tanpa kalian skip. Itu. Anjir. Kita akan mengadakan sosial eksperimen di video ini. Ini podcast yang paling aneh, boy. Iya. Dan mungkin ini Sul, ayo subscribe, 100 subscriber kita giveaway. Tapi FYI nih, FYI aja nih ya.
kita udah pernah 102 subscriber. Terus tiba-tiba pas gue cek lagi nih, jadi 99. Woi, teman-teman, 3 orang ya yang nge-unsubscribe Play Random. Tunjukkan wajah kalian. Siapa itu? Nah, kalian siap-siap aja bakal Enggak, banyak video nanti ya soalnya. masalahnya, Dit. Yang Masalahnya konten. gue udah ngepost di IG-nya Play Random waktu itu. Wih, Iya, selamat 100 subscriber. Pas iya gue cek benar-benar. 99. Kayak Tapi nggak satu apa-apa, orang. nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak masalah. Itu tandanya kita bakal giveaway ulang, ya nggak? Wih. Ah, Kita keren bakal sih buat konten. giveaway Masuk untuk, buat konten 100 subscriber giveaway. Anjir itu. nah, iya, nggak, ini kita beneran nih. Gue serius. 100 subscriber ketika nanti gue lihat udah nyampe 100 subscriber, apa ya, subscriber, kita nggak usah muluk-muluk 100.000 lah ya. 100 saja yang paling deket. Gue bakal giveaway, drum roll, Sally 1.0. Itu dia. Drama. Oh, drum roll. Oh, Sali one point. Drum rollnya apa salinya, Sul? Enggak, tadi gue cuma sound effect doang. Drum roll please. Anjir. Sally Apa ya, 1.0. anjir? Kagak, itu keren aja. Kalau kita nggak punya, Ya, ulang. nggak, kita kita nggak punya band pengiring, Ya kita udah makanya nggak gue punya drum roll ya. editor Anjir lu nggak suara. ngomong lu. Nggak ada Oh briefing iya, sih. oke. Pas gue bilang drum roll please ada suaranya ya. Ya, Terus lu berhenti, gue ngomong lagi, nah, oke? cepat anjir. Oke. Buat teman-teman, ketika nanti layarnya udah sampai 100 subscriber, kita akan giveaway. Drum roll please. Bercanda nih orang. Udah kan ada kedengeran nggak sih? Nggak ada. Nggak kedengeran juga apa sih? Nggak ada. Kedengeran nggak? Kesel banget. Kedengeran nggak? Kecil banget, Mbak. Segini nih. Ya udah nggak apa-apa lah. Sali 1.0. Yeah, itu dia. Bagi teman-teman yang beruntung, kita akan ngundinya gimana? Subscriber nggak bisa dilihat aja. Kita nggak bisa tahu subscriber kita siapa aja. Gampang, ngundinya pokoknya yang komen. Oke, mau itu 1 orang, itu beruntung banget tuh orang. Iya. Pokoknya ntar, aduh, gokil nih pokoknya nih bentar lagi Oke, lereng oke. gokil dah. Lu stay Oke. tune aja makanya stay tune anjing. Hehehe. Kan Sensor, enggak. sensor, Kan, sensor, karena kita nokat no sensor. sensor, Pak. Kita Oh nokat no iya, sensor. gimana dong? Lusis. Bukan gue Ada. yang ngomong. Jadi Nggak namanya ada Aditya sensor. Jangan Hanta ya. Itu tadi emang agak sedikit kasar orangnya dia. Ada Ya. sensor tuh, Udah, satu. ya udahlah, kita balik lagi lah. Ini dari tadi kita nggak ada bahasan, itu cuma ngisi doang. Iya. Kita balik ke topik, Ya kita balik emang, ke topik. topik apaan? Ya udah, kita ngomongin apa kayak gitu tadi. Pintu tadi. Oke, yang tadi nge-request pintu ya. Ini contoh-contoh. Nah, kita Anjir. akan ngebahas pintu. Nah, pintu ini pertama, kenapa bentuknya kayak gini? Kenapa pintu itu terdiri atas 2 sisi? Karena Menurut ini lo? semua. Karena menurut gue ini Ini sih, pintu itu pintu itu sebenarnya tuh dari bahasa Inggris tuh. apa Pintu tuh? kan, pintu. Pin itu apa ya? Pin itu kan kayak pin itu Apa? ini kan kayak pin. Lu menusuk dua. Jadi mereka menusuk dua sisi gitu sih. Menusuk dua sisi kemudian dipasang menjadikan sebuah persegi panjang yang bisa dibuka tutup. Itu gitu. Kalau menurut gue sih gitu. Nah, ini Cocok banget ya, teknologi sangat, ini. sangat hebat. Keren. Gue sebagai orang yang agak di luar pemikiran ya. Ini gue benar-benar nggak bisa kepikiran sama sekali. Good job. So ini bukan review Sally 1.0 aja. Oke, nih kalau Ini menurut gue, podcast. Itu tuh harus kayak oke, podcast. kalau menurut gue Hmm? itu pintu itu berasal dari ini, Mbak. Kita kan kata-kata serapan kan ya kan. Nah, Nah, pintu ini
berasal dari mana ya dia? Lalu Eh, bentar. Sabar bro. lempar, lempar aja lempar. Enggak, bener-bener. Biasa kita serapan dari Portugal, ya kan bahasa Portugis, terus bahasa apa lagi deh? Kita serapannya dari kata apa sih bahasa Indonesia biasanya? Romania, Arab ya? Arab, Romania kagak. Yunani, Yunani. Nah, dari kata Portugis lah. Nah, ini tuh kata Portugis tuh porta. Nah, kita ngebahas kata porta deh nih ya. Karena pintu ini kata serapan dari porta. Nah, porta ini tuh kan kayak lu nih porta. Nah, ya kan? Por, Porta. Nah, porta gitu deh. Jadi kalau dari kata-katanya por itu bahasa Portugisnya menusuk. Nah, terus porta itu menusuk dua sisi. Itu bahasa Portugis tuh. Nah, jadilah persegi panjang. Ya, itu dari situ. Gue research gue. Porta itu artinya menusuk dua sisi. gila lo, gila research. Gue aja nggak ada kesempatan research tadi, lu research dulu lu. Eh, Lu sadar gak? Gue ah, cuman apa namanya mengambil logika lu terus gue jadiin bahasa Portugis aja. anjir mainnya cocokologi. Lu lebih cocok lagi aja pintu menusuk dua sisi apa? Ya kan memang orang-orang di luar out of the box tuh kayak gitu sih. Iya, yeah, iya. Yeah. Lu emang Ya, keren banget. mampu Gua ini apa salut. melihat dari sisi berbeda, see things Iya, in emang perspective. emang harus Iya, gitu. gila. Tapi ini serius, deh. Tapi ini serius. Iya, Kalau misalkan lu ingin mengetahui sesuatu, lu punya benar. dua cara. Yang pertama, lu mencari apa yang menjadi apa ya pemahaman secara dunia lah. Jadi semua orang sepakat bahwa hal tersebut adalah hal tersebut. Paham nggak? Hmm, Contoh kayak tadi pintu nih. Kenapa iya, pintu iya. kayak gini? Menurut kayak semua orang, pintu ini berfungsi untuk menghubungkan dua ruang. Pintu ini untuk membatasi dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, lu bisa mencari tahu sendiri nih. Sebenarnya apa sih makna pintu? Itu dari pengalaman lu. Dan lu bakal menemukan bisa jadi suatu hal yang berbeda atau suatu hal yang similar sama apa yang menjadi pemahaman orang seluruh dunia terhadap hal tersebut. Gitu. Jadi ada dua hal untuk lu mengetahui sesuatu lah. Lu Ya mencari emang tahu emang kita secara luas atau namanya lu ini sih, sendiri. namanya belajar tuh ketika lu belajar tuh harus melihat dari berbagai macam sudut pandang kan. Karena banyak sudut pandang tuh berarti itu memperbanyak kreativitas lu, memperbanyak apa ya? Iya, benar-benar. Variasi, variasi dari apa yang lu lihat gitu kan. Ketika lu Iya punya ibarat satu sudut pandang, dua sudut pandang, tambah tiga sudut pandang kan pasti beda tuh. Beda, beda cara penglihatannya beda, iya ibarat pengalamannya kata beda. nih ada prisma segitiga. Orang lihat dari sisi satu, ini segitiga kok. Tapi orang lihat Nah, dari sisi satu lagi, enggak ini persegi panjang. Terus karena ada dua sudut pandang itu, kita mencari sudut pandang lain, menentukan ini kebenarannya yang mana. Akhirnya kita menemukan bahwa oh sudut pandang yang ini ternyata kalian berdua benar, tapi kalian melihat dari sisi yang berbeda. Sebenarnya ini secara keseluruhan adalah prisma segitiga gitu. benar. Makanya sih itu Itu penting dia. banget. Jadi moralnya apa moralnya? Kita harus ada moral ya. Moral apa nih dari keseluruhan podcast kita atau moral dari apa? Enggak moral yang tadi nih sudut Oh, moral pandang yang ini. tadi sudut pandang. Ya, intinya ya moralnya tuh penting. Arti sudut pandang itu penting. Kita sebagai manusia ya, yang tentunya tidak pernah puas. Pasti kan kita sebagai manusia selalu ingin tahu, selalu ingin belajar, selalu ingin mengeksplor diri kita kan ya, menjadi lebih tahu lagi. Pastinya melihat berbagai hal dari sudut pandang berbeda itu adalah suatu hal yang wajib dilakukan sebelumnya. Karena kalau lu sebagai manusia sudah bisa melihat suatu hal dari berbagai sudut pandang, secara otomatis tuh eh, jiwa-jiwa sosial lu, jiwa-jiwa empati, simpati itu pasti bakal muncul dengan sendirinya. So.
Karena banyak nih permasalahan-permasalahan yang membutuhkan banyak sudut pandang, nggak dari satu sudut pandang doang. Jadi kan kita sebagai manusia tuh juga kualitas kita tuh bertambah gitu. Kan banyak nih orang-orang nih yang kayak ketika melihat sesuatu pasti langsung ngejudge. Kita yang lihat sesuatu langsung aja beropini, berkata kasar, berkata jorok, berkata kotor. Padahal itu nggak lihat sudut pandang lain dari suatu hal tersebut, suatu masalah, suatu apa tersebut tuh dia nggak cuma ngeliat dari satu sisi. Bahkan tuh orang-orang seperti itu. Nah, untuk meningkatkan kualitas dari diri kita, melihat dari berbagai sudut pandang itu penting. Supaya kita tuh nggak kayak gitu. Kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Gitu sih moralnya. Tuh, kalau menurut gue. Keren banget. Ya, Berikan aplaus dulu lah. Aditya, Silver Sway. Enggak. Apaan sih? Aditya, Random Ways. Nah, ya itulah. Ini udah berapa menit kita ngobrol-ngobrol kayak gini? Apa sih kayak mending kita sudahi aja tuh. Mungkin Iya, kayaknya cukup ya. cukupkan saja kayaknya udah Cukup lah. terlampau nih. Nah, sekarang kita ngebahas inilah keseluruhan dari podcast yang pertama itu ya dari awal apa judulnya Random Talk, kita nggak punya bahasan apa-apa dan mungkin kedepannya akan seperti ini. Nah, itu jadi teman-teman kalau misalkan ada kayak pandangan atau menanti sesuatu ya nggak ada, nggak, kita nggak bahas apa-apa gitu. Kita kan ngebahas live. Jadi Intinya apa ya? yang Mungkin gini intinya apa yang masuk random ke dalam talk. otak kita saat detik ini langsung kita cus gitu. Nah, mungkin intinya gini random talks itu ya kayak ngobrol biasa aja, udah. Iya, Kayak kita tuh ngobrol pengen biasa. memberikan pada pengalaman, kita pengen memberikan pengalaman penonton ataupun pendengar bahwa seringkali ketika kita lagi apa namanya nongkrong atau enggak lagi ngobrol lah, ngopi atau enggak ngobrol sambil makan atau enggak lagi berdua berame-rame, itu kan sering muncul tiba-tiba tanpa adanya kehendak ataupun apa ya namanya, rencana terlebih dahulu lah. Nah, ini kita pengen memunculkan itu lagi gitu deh. Kita pengen menghadirkan suasana seperti itu. Obrol-obrol. Sebenarnya enggak sih, sebenarnya kita pengen konten aja, Ya. cuma bingung mau konten apaan. Lu mah nggak mendukung gua, lu udah keren-keren tadi beneran ya. Iya bener banget. Nah, tapi bener itu, maksudnya ini emang baru briefing sekarang. Ini emang baru briefing sekarang emang. Tapi yang jelas itu maknanya random talk itu kayak gitu. Ya, apa-apa. Tapi kalau misalkan emang dari teman-teman ada suatu bahasan atau apa ya kita terbuka. Tapi nanti bakalan kemana-mana lagi gitu, bakalan bercabang. Atau mungkin ini tuh mau ada yang ikut ngobrol sama kita. Nah, itu bisa juga. Nanti kalau email ke kita ngobrol, bisa banget email ke kita. Email kita apa tuh? ada lah random, sumpah kita punya email. Lu jangan macam-macam, jangan. Iya, apa email lu tahu nggak? Apa nggak? Iya, layar random. Layar random apaan? gmail.com anjir, udah itu dong. Oh iya gitu dong. Oke. Yang aneh-aneh passwordnya. Tapi oh iya benar. Yang mau ikutan ngobrol kayak gini itu bisa kalian DM IG atau email atau kontak person ya. Nanti bisa lah. Ya sekian lah ya, Dit, kita cukupin saja, udah terlalu lama. Terima kasih udah mau dengerin apa ya bisa dibilang podcast ini. Ya, obrolan lah. Iya. Random talk. Itu dia. Tutup, Dit. Sikat. Mungkin kita tutup dengan jargon mungkin, Nggak ada. Kita nggak ada jargon. Kita udah briefing jargon gimana sih? Nggak ada. Jargon kita buat dulu lah. Kita buat dulu. Ini jargonnya tuh. Apa? Random talks selalu random. Keren. Random talk selalu random. Kalau bukan random, siapa lagi? Kok jadi panjang sih? Tadi kan cuman selalu random doang. Random talks selalu random. Kalau bukan lu yang random, siapa lagi? Nah, gitu. Lu bait pertama sama ketiga, gua kedua sama keempat. Oke. Ya. Kamera roll action. 2, 3. Random talks. Lupa gue apa tadi. Udah kita sudah aja. 3, 2, 1. Ya, habis. Dadah. Dah.